kepalanya ngadep ke sana, lehernya sebelah sini. Jadi disembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hada anni wa an ahli misalnya. Nah, ini bukti dalil juga kalau ada tanya, Pak Ustadz, boleh enggak kita berkurban atas nama almarhum? Oh boleh. Apa dalilnya? Dalilnya hadis. Ketika Rasulullah menyembelih, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hada anni wa ummati. Allahumma hada anni wa ahli. Ya Allah, ini kurban dariku dan dari keluargaku. Ini kurban dariku dan dari umatku. Ini ada dua hukum di sini, Pak. Ketika menyembelih kurban, boleh dari diriku dan keluargaku. Kata Nabi, tak pernah disebutkan oleh Nabi, ini kurban dariku dan dari keluargaku yang masih hidup. Tak ada. Berarti termasuk Siti Khadijah yang sudah meninggal di Mekah, itu termasuk dari doa Nabi. Karena kata Nabi, Allahumma hada anni wa ahli. Saya berkorban atas nama diriku dan seluruh keluargaku. Nabi tak pernah menyebutkan apakah yang hidup atau yang sudah meninggal. Berarti ini dalil bahwa kita berkurban untuk almarhum itu boleh. Tapi menurut madhab yang empat, perhatikan bapak-bapak, nanti boleh saya nanti potong videonya. Yang pertama, kalau berkurban atas nama almarhum menurut Imam Hanafi, maka menurut Imam Hanafi boleh, silahkan. Mau ada wasiat dari yang meninggal, tak ada wasiat boleh, tapi haram dagingnya dimakan oleh si anak yang berkorban, yang mengeluarkan daging korbannya. Artinya apa? Menurut madhab Hanafi boleh berkurban atas nama almarhum, tapi daging bagikan kepada seluruh orang dan fakir miskin. Yang kedua, Imam Maliki. Imam Maliki boleh, harus ada wasiat. Kalau tak ada wasiat, makruh. Apa yang makruh Pak Ustadz? Pelaksanaannya makruh, tapi dagingnya tetap berpahala dikasih ke orang. Jadi kalau Imam Maliki, kita berkurban atas nama almarhum, silakan, tapi makruh pelaksanaannya. Imam Syafi'i, madhab kita semua, rata-rata di Indonesia mayoritas madhab Syafi'i. Justru Imam Syafi'i saklek, tidak boleh berkurban atas nama almarhum kalau tidak ada wasiat. Nah, ini perlu disampaikan. Dan yang terakhir, yang paling longgar, madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, atau yang kita kenal Imam Hambali. Ini Imam Hambali siapa Pak Ustadz? Orang Mekah dan orang Madinah. Apa kata beliau? Boleh berkurban atas nama almarhum, ada wasiat atau tak ada wasiat, dan dagingnya boleh dimakan sepertiga bagi yang berkurban, sepertiga bagi kerabat, sepertiga untuk orang fakir miskin. Berarti yang paling longgar Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau dalam berkurban boleh ikut madhab Imam Hambali. Datang tuh Bapak. Berarti kalau seperti ini Pak Ustadz, saya dari kecil madhab Syafi'i Pak Ustadz. Terus Pak, saya berarti ikut Imam Syafi'i Pak Ustadz. Kalau tidak ada wasiat dari bapak saya yang sudah meninggal, tak perlu kurban. Rupanya usut punya usut, memang orang ini agak pelit Pak. Nah, makanya ikut madhab yang agak saklek. Oh Imam Syafi'i saya Pak Ustadz. Saya tak ikut Imam Hambali. Ternyata memang pelit. Jadi maksudnya apa? Karena substansi daripada berkorban ini Pak, berbagi. Di hari kurban ini kata Rasulullah, ma amilah adamiyun min amalin yauman nahri min ihraqid dam. Tidak ada amal yang paling baik bagi anak Adam, bagi umat Nabi Muhammad di hari penyembelihan 10, 11, 12, 13 min ihraqid dam, yang lebih baik daripada mengalirkan darah. Maksudnya kata Nabi, di tanggal 10, 11, 12, 13 itu kan haram berpuasa. Maka puasa haram di situ. Apa amalannya biar dapat kita pahala keutamaan Dzulhijjah dan bulan haram? Kita mengalirkan darah. Di situ Nabi tidak menyebutkan kurban sebenarnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tahun ini tak bisa berkurban, minimal adalah yang disembelih. Ayam kek, bebek kek. Tujuannya untuk bersedekah. Kalau memang, tapi bukan berarti kurban. Karena kurban syaratnya itu mimbahimatil an'am, dari hewan ternak yang berkaki 4. Hewan ternak berarti kambing, domba, sapi, onta, itu ternak. Kemudian berkaki 4, tidak boleh berkaki 2. Jadi sehebat-hebatnya orang, misalkan Pak Ustadz, tahun ini saya mau kurban ayam Pak Ustadz. Kebetulan ayam saya punya 300.000 ayam Pak Ustadz. Meskipun lebih banyak harganya dari sapi, maka tidak sah berkurban ayam. Datang-datang,
Pak pengurus, saya mau korban. Korban apa Pak? Ayam Pak Ustadz, ayam jago. 100 ayam, mana bisa. Meskipun harganya lebih mahal daripada sapi. Harus berkaki 4, tapi harus hewan ternak. Hewan ternak itu apa Pak Ustadz? Hewan ternak yang diternak, bukan seperti rusa. Datang ibu ketemu rusa di taman rusa. Ini kaki 4 juga Pak Ustadz. Itu kan bukan hewan ternak. Itu malah justru dilindungi karena dia hewan apa? Pariwisata. Misalkan ibu nemu yang penting kaki 4, tapi bukan hewan ternak, tidak sah. Jadi mesti harus kambing, sapi, ataupun domba, ataupun onta. Jadi kata Nabi SAW, kenapa kita mesti berkorban Bapak Ibu? Kata Nabi, innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Nanti di hari kiamat hewan korban ini akan datang di hadapan Allah. Bikuruniha, tanduknya juga bersaksi di hadapan Allah. Wa ash'ariha, bulu-bulunya korban, bulu-bulunya daging korban, hewan korban, kambing, sapi di depan Allah bersaksi. Dan wa adlafiha, kuku-kukunya hewan kurban itu akan bersaksi di hadapan Allah. Dia mengatakan ini kurban si fulan, maka terimalah ibadah kurbannya ya Allah dan ampuni dosanya. Hebat apa tak hebat? Apa hebatnya? Nabi menyebut bulunya, tanduknya, kemudian kukunya. Ini kan semua sampah Pak. Kenapa Nabi tak sebut daging? Maksudnya agar umatnya biar tahu, jangankan daging, tanduk, bulu, kuku saja yang semuanya dibuang oleh orang sampah, itu akan bersaksi di hadapan Allah. Kenapa kau bilang sampah Pak Ustadz? Tak mungkinlah saya selesai sholat, Pak Ustadz, nanti jangan lupa Pak Ustadz mampir di rumah, kita akan masak rendang tanduk Pak Ustadz. Gimana cara makan rendang tanduk? Pak Ustadz jangan lupa Pak Ustadz, kita nanti masak gulai bulu domba Pak Ustadz. Nah nggak ada, karena mereka sampah semua. Apa maknanya? Sampah saja itu berarti di hadapan Allah, apalagi dagingnya. Maka Bapak Ibu, paksakan tahun ini setidaknya bilang sama suami, abang punya duit berapa? Ayo kita. Kalau tak bisa kita atas nama pribadi, minimal atas nama satu keluarga. Satu kambing atas nama satu keluarga. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Kalau memang setak mampu-mampunya kita. Tapi kalau mampu janganlah terlalu nampaklah pelitnya. Masa satu kambing atas nama satu kampung saya Pak Ustadz misalkan. Boleh, karena dalilnya tadi Allahumma hada an Muhammad wa ummati Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini adalah kurban anni dariku wa ummati dan umatku. Umatnya Nabi Muhammad berapa? Banyak. Jadi Nabi itu ambil satu ekor disembelih, ini kurban dariku dan dari umatku. Ini dalil bahwa kita boleh berkurban atas nama satu keluarga. Tapi kalau ada duit, ada banyak rezeki, silahkan satu orang satu. Yang paling penting nanti jangan ngamuk. Biasanya banyak orang sakit hati karena namanya tak disebut ketika sembelih, tak di print. Ada juga disebut di print, cuma namanya kurang lengkap dengan titelnya. Pulang ke rumah marah-marah. Tak becus memang pengurus itu. Kenapa? Saya berkorban, nama saya salah, gelarnya. Harusnya kan Profesor Dr. Nuruddin LCMA Setia Negara Republik Negara Bhinneka Tunggal Ika. Itu tak ada katanya. Oh, marah-marah Pak. Kalau nama ini tak disebut tidak masalah, Allah itu lebih tahu. Jadi kalau ditanya, apakah ketika berkorban Pak Ustadz namanya disebut? Dalilnya yang tadi, Nabi ketika menyembelih disebut nama Nabi. Itu dalil. Ada yang mengatakan tak perlu disebut. Kenapa? Karena dalilnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Kalau ibu sudah niat berkurban, Allah itu lebih tahu. Maka Bapak Ibu di sini kalau ada tak sempat, misalkan di print nama si yang berkurban ini, jangan marah, jangan berkelahi. Ini tak betul. Harusnya di hari Lebaran ini kita berkurban berbagi, malah justru nambah musuh. Jadi kalau siapapun yang berkurban tak sempat disebut namanya atau namanya salah, tak usah khawatir, tak usah takut, tak usah marah, karena Allah itu lebih tahu. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, wa'annad damah, dan sesungguhnya darah itu, darah yang mengalir itu, la yaku'u minallahi bimakanin qabla ayyaku'u minal ardi. Darah yang disembelih Pak, itu akan menetes ke tanah, itu cepat netesannya. Tapi ada yang lebih cepat kata Nabi SAW, apa itu? Ampunan Allah. Ketika Bapak Ibu berkurban, darahnya sebelum jatuh ke tanah, Allah sudah ampuni dosa-dosanya orang sahibul kurban. Nah, ini bukan saya yang bilang.
bukan kiai, bukan doktor, bukan LCMA, tapi yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang berkorban, kata Rasulullah, darah dari hewan kurban itu sebelum menyentuh ke tanah, ampunan Allah sudah sampai kepada orang ini. Makanya kita nih Pak, kalau mau berkurban dari tanggal 1 kemarin, dari tanggal hari Sabtu kemarin sampai hari 10, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Yang mau berkorban, jangan, kalau tak tahu kemarin, mulai dari sekarang, jangan potong-potong kuku, jangan potong-potong rambut. Kata Nabi SAW, idza arada ayyudhiya, ketika kalian ingin berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaknya kalian jangan potong bulu rambut kalian, jenggot, kumis, apapun bulunya itu, dan wa adfarihi, dan kukunya. Kenapa? Nanti sunnahnya dipotong setelah hewan kurban kita itu dipotong, maka potonglah. Apa maknanya? Bahwa karena ketika kita